안녕하세요. 신태입니다. 네, 쟁돌동 5년을 마감하고 한국을 걸어가기 위해서 우리 인도네시아 축제 국민들 모든 분들 진심으로 비록 이렇게 아쉽게 돌아가지만 저는 인도네시아를 사랑했고 앞으로 Formation is just something on paper. I think we know what we want to get out of it with the ball, and where we can really exploit teams and really utilise the talent that we have within the group, where our strengths are. You can look at it and say it's a back five at times, but we are at times 5 against 5 at the back. So are we supposed to leave an overload for the opposition and not go 5v5? Our shape actually changes throughout the match as well, but the you can see guys, my car got stolen. Pamit. Shin Tae-yong meninggalkan Indonesia dengan cinta dan ada rasa penyesalan mendalam. Dua alasan pelatih Australia tak mau remehkan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand jadi korban pecah kaca mobil, barang berharga lenyap. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pamit dan mengucapkan salam perpisahan dan mengakui ada sedikit rasa penyesalan. Shin Tae-yong resmi dipecat oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia memang diwarnai dengan beragam reaksi pecinta sepak bola tanah air. Akan tetapi, keputusan PSSI sudah bulat, bahkan federasi secara resmi telah memperkenalkan pelatih anyar timnas Indonesia kepada publik pada Minggu, 12 Januari 2025. Setelah pemecatan itu, pelatih berusia 54 tahun tersebut memang tak langsung kembali ke Indonesia. Pasalnya, ada beberapa hal yang masih diselesaikan oleh Shin Tae-yong. Namun, setelah mengurus semuanya, pelatih asal Korea Selatan pun akan kembali ke kampung halamannya. Shin Tae-yong bakal kembali ke Korea Selatan pada Minggu, 25 Januari 2025, dan akan naik pesawat Korea Airlines pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sebelum pulang ke Korea Selatan, Shin Tae-yong pun mengucapkan salam perpisahan penuh haru. Mantan pelatih timnas Indonesia ini mengunggah video salam perpisahan dengan para asisten pelatihnya. Dalam unggahan tersebut, para asisten pelatih timnas Indonesia mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam untuk supporter. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang mengatakan bahwa ia akan kembali ke Korea Selatan. Untuk itu, sebelum kembali ke negeri ginseng, ia berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang selama ini selalu mendukungnya. Halo, saya Shin Tae-yong. Setelah 5 tahun, saya akan kembali ke Korea Selatan, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagramnya. Sabtu, 25 Januari 2025, kepada para penggemar sepak bola Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, ucapnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini memang berterima kasih, namun, ia tak bisa menyembunyikan dirinya bahwa ada rasa penyesalan menyelimutinya. Ia mengatakan bahwa ada sedikit rasa penyesalan karena harus meninggalkan timnas Indonesia saat ini. Ini karena tim Merah Putih sebenarnya tengah berjuang menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjuangan Jay Itzes dan kawan-kawan dipastikan belum selesai, dan masih berlanjut. Namun, Shin Tae-yong harus meninggalkan skuad Garuda yang masih berjuang di tengah jalan ini karena dipecat secara mendadak. Untuk itu, bukan hal aneh apabila ia mengaku ada rasa penyesalan. Walaupun ia menekankan tetap akan selalu mencintai Indonesia. Saya sangat berterima kasih, meskipun harus kembali dengan rasa sedikit menyesal, kata Shin Tae-yong. Saya mencintai Indonesia dan akan terus mencintainya.
Dalam ucapan perpisahan ini, Shin Tae-yong pun mengungkapkan harapannya buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Selain itu, ia juga mendoakan timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 nanti. Saya berharap para pemain Indonesia mendapatkan lebih banyak hal baik di masa depan, dan saya berharap mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026 untuk tampil di panggung besar itu, ungkap Shin. Walaupun ia berpisah dengan timnas Indonesia, Shin mengatakan bahwa akan kembali ke Indonesia, bahkan ia mengatakan bakal bolak-balik kembali ke tanah air. Untuk itu, ia pun mengaku akan selalu mendukung timnas Indonesia ke depannya. Ya meskipun saya akan bolak-balik antara Korea Selatan dan Indonesia, saya pasti akan selalu mendukung timnas Indonesia. Saya sangat berterima kasih, itu turnya. Dalam penutup video ini, ada juga kalimat penutup penuh haru yang menyatakan bahwa para staf pelatih dan Shin Tae-yong meminta maaf apabila ada salah. Namun, ditekankan juga bahwa kenangan selama menukangi timnas Indonesia ini akan selalu jadi kenangan indah dan tak terlupakan. Oleh karena itu, semua mantan staf pelatih timnas Indonesia yang berada di bawah pimpinan Shin Tae-yong mengucapkan rasa terima kasih. Semua kenangan indah yang telah kita ukir bersama tak akan pernah kami lupakan, ditulis penutup video tersebut. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih, Indonesia. Kalian akan selalu menjadi bagian terbaik di hati kami. 2 alasan pelatih Australia tak mau remehkan timnas Indonesia. Ada 2 alasan yang membuat Tony Popovic mewaspadai timnas Indonesia. Pertama adalah kehadiran Patrick Kluivert. Sebagai informasi, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada 8 Januari 2025. Hal ini sejatinya sempat membuat Tony Popovic terkejut karena tak menyangka PSSI bakal mencari pelatih baru. Namun, pelatih berusia 51 tahun itu percaya Patrick Kluivert akan berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik bagi timnas Indonesia, terlebih ini merupakan laga debutnya. Sebagai informasi, duel antara Australia versus timnas Indonesia bakal terlaksana pada 20 Maret 2025. Itu tidak mengubah apapun. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun, secara internal, mereka telah membuat keputusan. Mereka mendatangkan nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola, dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka, dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami, kata Tony, dilansir bolasport.com dari Soceros. Alasan kedua adalah terkait hasil terakhir duel timnas Indonesia versus Australia. Timnas Indonesia tampil mengejutkan dengan menahan Australia 0-0 pada leg pertama. Kala itu pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 10 September 2025. Tony menilai hasil tersebut membuktikan bahwa timnas Indonesia bukanlah tim yang boleh dipandang remeh. Mereka telah menunjukkannya dalam hasil pertandingan. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka di pertandingan pertama, ujarnya. Terlepas dari semuanya, Tony Popovic tetap menargetkan kemenangan. Mereka akan datang ke sini dengan harapan meraih hasil besar melawan Australia. Terserah kepada kami untuk benar-benar fokus pada diri sendiri dan memastikan bahwa kami dapat membangun landasan yang telah kami tetapkan sejauh ini. Kami akan menunjukkan rasa hormat yang pantas mereka dapatkan, tetapi tentu saja tidak akan memasuki pertandingan dengan rasa takut, ujarnya. Marcelino Ferdinand jadi korban pecah kaca mobil, barang berharga lenyap. Marcelino Ferdinand jadi korban pecah kaca mobil. Barang berharga milik bintang timnas Indonesia itu pun lenyap di gondol maling. Kabar ini tengah jadi sorotan di media sosial. Dilansir dari akun TikTok Post Suka-Suka, pada foto yang beredar di media sosial, terlihat kaca belakang sebelah kiri mobil Marcelino Ferdinand itu pecah. Dari sana, maling mengambil sejumlah barang berharga milik Marcelino Ferdinand. Dikabarkan, Marcelino meninggalkan tas dan sejumlah barang berharga di dalam mobilnya saat peristiwa itu terjadi. Alhasil, Marcelino harus kehilangan barang berharganya itu. Marcelino berani melakukan hal itu karena merasa kondisinya cukup aman di Inggris. Tetapi, hal berbeda justru terjadi. Marcelino sendiri diketahui berada di Inggris karena tengah berkarier dengan salah satu klub di sana. Dia gabung tim Oxford United yang kini mentas di Liga Kasta 2 Inggris, atau EFL Championship. Wonderkid timnas Indonesia itu resmi gabung Oxford United pada 19 Agustus 2024. Dia dikontrak selama 2 tahun di sana. Marcelino bukan satu-satunya Indonesia di Oxford United. Ada pemain berdarah Indonesia yang kini tengah jalani proses naturalisasi juga gabung Oxford United.
Pemain yang dimaksud adalah Ula Romeni. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu baru gabung ke Oxford United pada 5 Januari 2025. Mark Klok berharap ada kesempatan main bareng Tom Haye di timnas Indonesia. Mark Klok dan Tom Haye sejauh ini jadi salah satu pemain tengah untuk timnas Indonesia. Klok sudah mencatatkan 19 caps di skuad Garuda dan memberikan kontribusi 4 gol. Namun, caps terakhirnya di timnas terjadi pada awal Januari tahun lalu. Saat ini timnas sudah memiliki Tom Haye yang bermain solid dan menjadi andalan Indonesia. Dia sudah mendapatkan 9 caps timnas dan menyumbangkan 2 gol. Menggabungkan dua pemain ini di timnas Indonesia bisa jadi tantangan yang sulit untuk pelatih timnas. Meski tampil apik di klub, mereka sama-sama bertugas sebagai gelandang bertahan. Tentunya, akan jadi sebuah terobosan baru saat Patrick Kluivert bisa memanggil dua pemain tersebut bersamaan di timnas. Bermain dengan dua gelandang berpengalaman akan berguna saat menghadapi lawan yang lebih kuat untuk menjaga lapangan tengah. Terkait peluang ini, Tom Haye memberikan jawabannya. Menurutnya, ini akan jadi hal yang sulit karena mereka memiliki peran yang sama di lapangan. Menariknya, dia tidak menutup opsi saat mereka bisa bermain di pertandingan demi timnas. Menurutku sejujurnya kami sedikit mungkin tipe yang sama. Tapi ya tentu saja, bisa bersama di lapangan, saya tidak tahu peran apa lagi atau Anda, Klok, punya bakat terpendam, kata Tom Haye dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Haye. Dari sisi Mark Klok, dia masih menunggu saat kesempatan itu tiba suatu saat nanti. Dia bisa jadi pendamping yang baik untuk Haye di lapangan tengah, apalagi, mereka akan sama-sama bermain demi memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Tentunya, semua keputusan ini tergantung dari Patrick sebagai pelatih kepala. Saat ini masih ada pemain seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, dan Nathan Choyaon di posisi tersebut. Kita mungkin sedikit sama, saat di lapangan. Tapi menurutku kita juga saling melengkapi dalam beberapa hal. Jadi menurut saya akan sangat menyenangkan untuk mencobanya, ungkap Klok. Ketum PSSI Erick Thohir pamer soal penambahan pelatih baru di Indonesia. PD bakal cetak pemain berbakat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pamer bahwa di tahun 2024 telah banyak penambahan pelatih baru di Indonesia. Seperti diketahui, PSSI di era kepemimpinan Erick Thohir ini memiliki banyak program. Salah satu program yang menjadi fokus PSSI yakni dengan mencetak banyak pelatih baru di Indonesia. Harapannya, dengan adanya pelatih berkualitas di grassroots bisa membuat sepak bola Indonesia lebih baik ke depannya. Untuk itu, setelah menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir menata berbagai program dan salah satunya soal pelatih. Dalam unggahan terbaru, Erick Thohir pamer bahwa ada peningkatan yang signifikan dari peserta pelatih yang mengikuti pelatihan. Ia mengunggah foto yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2024 ini ada peningkatan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Ia memperlihatkan peningkatan peserta pelatih yang mengikuti lisensi di PSSI. Dari tahun 2019 sampai 2024, untuk tahun 2019, angka peserta menunjukkan ada 1.941 orang. Kemudian pada tahun 2020, mengalami penurunan karena hanya diikuti oleh 1391. Setelah itu ada peningkatan lagi pada tahun 2021 yakni dengan sebanyak 1.641 peserta. Sementara itu, pada tahun 2022 memang mengalami penurunan menjadi 1535. Akan tetapi, pada tahun 2023, peserta yang mengikuti lisensi D ini tercatat sebanyak 1729. Namun, peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024 lalu tak tanggung-tanggung. Tercatat ada 2.261 peserta yang mengikuti lisensi. Tentu saja ini menjadi hal bagus. Karena akan semakin banyak pula pelatih yang bisa menjadi pelatih tim grassroots. Erick Thohir mengatakan bahwa tahun 2024 memang menjadi yang paling tertinggi dan terbanyak. Terdapat 2.261 orang yang mengikuti lisensi D ini. Dengan adanya peningkatan ini, Erick pun mengaku ingin terus meningkatkan kualitas pemain dan pastinya ini bisa dilakukan oleh para pelatih. Oleh karena itu, ia menilai bahwa adanya peningkatan ini bagus buat tim grassroots. Tahun 2024 menjadi tahun terbanyak peserta yang mengikuti lisensi di PSSI dengan total 2.261 peserta, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Minggu, 26 Januari 2025. PSSI terus mendorong jumlah pelatih di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas pemain khususnya di level grassroots. Ucapnya, lebih lanjut, Erick Thohir berharap dengan banyaknya pelatih lisensi D ini, diharapkan pula, para pelatih ini bisa mencetak banyak pemain di usia dini. Menurutnya, dengan banyaknya pelatih bagus, bakal terlahir juga para pemain berbakat dan hebat di seluruh Indonesia. Dengan begitu juga, timnas Indonesia bakal memiliki regenerasi yang berbakat, apalagi PSSI juga telah memiliki banyak target ke depannya buat timnas Indonesia bisa mendunia, dengan semakin banyak pelatih dari level usia dini.
Kami yakin akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia, tutur Erick Thohir. Adanya pemain hebat dan berbakat itu tentu saja akan membantu timnas Indonesia ke depan, dengan semakin banyak pelatih dari level usia dini. Kami yakin akan lahir banyak pemain berbakat dari seluruh Indonesia. Tutur Erick Thohir, adanya pemain hebat dan berbakat itu tentu saja akan membantu timnas Indonesia ke depan. Alex Pastor sudah bisa bayangkan jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Siap-siap pecah. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor sudah membayangkan andai skuad Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. PSSI memberi tugas berat bagi Alex Pastor sebagai salah satu anggota tim pelatih yang baru di skuad timnas Indonesia. PSSI menunjuk Patrick Kluivert pada awal Januari 2025 dan ditemani 3 asisten dari Belanda, yaitu Gerald van den Burg, Alex Pastor, dan Denny Lanzaat. Ketiganya dibebani dengan harapan bisa meloloskan timnas Indonesia ke ajang Piala Dunia 2026. Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga, skuad Garuda harus finish sebagai 2 teratas. Saat ini, timnas Indonesia berada di ranking ketiga grup C dengan catatan 6 poin, masih tertinggal 1 poin saja dari Australia di posisi kedua. Meski begitu, skuad Garuda tidak boleh lengah, mengingat selisih dengan tim-tim di bawahnya sangat tipis. Selain itu, Hom Haye dan kolega masih menyisakan 4 laga tersisa untuk lolos. Dengan tugas seberat itu, Alex Pastor mengaku sudah tertantang dengan tugas baru di skuad timnas Indonesia. Meloloskan skuad Garuda ke putaran final Piala Dunia 2026 bakal jadi pencapaian tersendiri. Dirinya membayangkan bahwa satu negara bakal melakukan perayaan besar jika Merah Putih bisa melenggang ke turnamen terakbar di dunia sepak bola tersebut. Itu adalah tantangan sesungguhnya, ujar Alex Pastor dalam acara talk show di Ziggo Sport. Maksud saya, ini sudah seperti kue dengan krim dan ceri di atasnya. Dan ini sesuatu yang ekstra. Jika kamu lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan itu, maka suasananya akan benar-benar pecah, jelas Pastor. Alex Pastor memang belum pernah ke Indonesia, tetapi dirinya menganggap bahwa mereka adalah negara besar dengan kecintaan besar pada sepak bola. Baiklah, jika kita berbicara soal sejarah masyarakat Indonesia, mungkin saya baru saja menyelesaikan bacaan soal Indonesia, ujar Pastor. Saya membeli sebuah buku besar tentang negara yang berisi 16.000 pulau dan 277 juta penduduk. Jadi, Anda sebenarnya benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan. Dan mereka adalah negara gila bola. Pastinya akan ada dukungan yang fenomenal di setiap pertandingan sepak bola. Ya, bisa membuatnya lolos ke Piala Dunia bakal tantangan serius. Terlebih lagi, bagi saya, ini sudah seperti puncaknya. Jika Anda lolos ke Piala Dunia dalam 4 pertandingan tersebut, itu akan menjadi hal yang sangat besar, tutupnya. Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gara-gara Harry Souttar cedera. Sebelum membahas kemungkinan di atas, kita kulik dulu klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C, timnas Jepang kukuh di puncak dengan koleksi 18 angka. Menyusul di posisi 2 ada timnas Australia dengan 7 angka. Mengekor di posisi 3, 4, 5 dan 6 ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengemas 6 angka. Timnas Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Arab Saudi, Bahrain dan Cina karena unggul produktivitas dan selisih gol. Berdasarkan kondisi terkini, timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari skuad Socceroos julukan timnas Australia, tim yang menempati posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kebetulan, timnas Indonesia akan bersua Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis, 20 Maret 2025. Jika menang atas Australia, timnas Indonesia dipastikan naik ke posisi 2 grup C dengan koleksi 9 angka, dengan catatan Arab Saudi imbang atau kalah dari Cina, serta Jepang menang atas Bahrain. Lantas, seberapa besar peluang timnas Indonesia menang atas Australia? Andai ukurannya ranking FIFA, sulit bagi timnas Indonesia menang atas Australia. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat 130 dunia, sedangkan Australia berada di tangga 26 dunia. Namun, jika ukurannya materi pemain, timnas Indonesia cukup mumpuni untuk membungkam skuad Socceroos. Kehadiran Mees Hilgers, Kevin Dix dan Ulla Romeni meningkatkan level timnas Indonesia. Di sisi lain, timnas Australia tak bisa turun dengan skuad terbaiknya. 2 menara kembar mereka, Alessandro Circati dan Harry Souttar dipastikan absen melawan timnas Indonesia karena cedera. Terkhusus ketiadaan Harry Souttar merupakan berkah bagi timnas Indonesia. Ketidakhadiran bek bertinggi badan 198 cm itu disinyalir akan memudahkan jalan Ulla Romeni untuk mencetak gol debut bersama timnas Indonesia.
Rumor Ula Romeni bergabung dengan Oxford United dikabarkan oleh media Belanda The Telegraaf. Dikabarkan klub yang bermain di Championship itu tengah dalam negosiasi dengan FC Utrecht untuk mendatangkan Ula Romeni. Ada biaya sekitar 1,6 juta euro atau sekitar 26 miliar rupiah dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Jika Ula Romeni lolos tes medis dengan Oxford United. Kami berusaha untuk seaktif mungkin. Seperti apapun, Anda tidak ingin menunggu terlalu lama. Jikata Gary Rowett, dilansir dari Oxford Mail. Kami memiliki skuad yang bagus saat ini, tetapi kami tahu kami ingin memperkuat skuad itu dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk membantu membangun performa dan membantu naik klasemen, dan itulah yang harus kami lakukan, ujarnya. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-17 dengan 28 poin. Gary Rowett berusaha untuk memperbaiki posisi dengan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan skuad. Saya dan Ed Waldron, kepala operasi sepak bola, akan bekerja sangat keras untuk mencoba dan melakukan itu. Dan saya akan membiarkan dia melanjutkan dengan nama-nama dan bagian-bagian terakhir itu. Saya memiliki hubungan yang sangat baik sejauh ini, dan saya sangat senang dengan beberapa target yang kami dapatkan, ujarnya. Ula Romeni bermain di FC Utrecht sejak Juli 2023, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Di Eredivisie musim ini, Ula Romeni bermain 13 pertandingan dengan 729 menit bermain. Pemain berposisi sebagai penyerang itu baru mencetak 2 gol. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Ula Romeni bermain untuk NEC Nijmegen dan Willem II FC Utrecht sendiri, telah mendatangkan pemain baru bertipikal menyerang. Pemain itu ialah Miliano Jonathans yang sebelumnya bermain di Vitesse. Miliano Jonathans juga memiliki darah keturunan Indonesia. Kontrak pemain sayap 20 tahun itu di FC Utrecht langsung hingga Juni 2028. Sementara itu, Ula Romeni akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ula Romeni sudah terbang ke Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Jika nantinya Ula Romeni sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka kekuatan lini serang timnas Indonesia makin kuat. Shin Tae-yong mungkin sudah tidak mendampingi skuad timnas Indonesia dari pinggir lapangan, tetapi jasanya tetap akan dikenang oleh salah satu pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Erick Thohir sudah mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dalam konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, di Jakarta. Erick Thohir menyebut dinamika di dalam ruang ganti timnas Indonesia menjadi salah satu alasan pemecatan pria 54 tahun tersebut. Keputusan PSSI jelas mengejutkan publik, pasalnya, Shin Tae-yong masih memiliki kontrak jangka panjang dengan PSSI. Pelatih 54 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Selain itu, segala pencapaian Shin Tae-yong bersama skuad Garuda tidak melindunginya dari ancaman pemecatan. Perpisahan itu jelas mengejutkan para pemain di skuad timnas Indonesia. Salah satunya adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Hernando Ari sudah diasuh oleh Shin Tae-yong sejak gabung timnas U19 Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut bergabung dalam skuad proyeksi Piala Dunia U20 2021. Namun, gelaran tersebut batal mengingat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meski begitu, Hernando tetap jadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor penjaga gawang. Salah satunya adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Hernando Ari sudah diasuh oleh Shin Tae-yong sejak gabung timnas U19 Indonesia. Kiper asal Semarang tersebut bergabung dalam skuad proyeksi Piala Dunia U20 2021. Namun, gelaran tersebut batal mengingat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Meski begitu, Hernando tetap jadi pilihan utama Shin Tae-yong di sektor penjaga gawang. Kalau bukan karena coach Shin yang menyuruh saya berhenti latihan untuk segera operasi, ujar Hernando Ari di akun Instagram pribadinya. Kalau bukan karena coach Shin yang menyuruh saya berhenti latihan untuk segera operasi, ujar Hernando Ari di akun Instagram pribadinya. Hernando Ari memang mengalami cedera bahu serius yang mengancam karirnya sebagai pemain profesional. Keputusan untuk segera operasi jadi pilihan tepat. Pasalnya, dirinya berhasil pulih dari cederanya. Namun, di bawah Shin Tae-yong, Hernando Ari kembali menanjak. Hernando Ari langsung menjadi pilihan utama di Persebaya Surabaya sampai saat ini. Performanya di Persebaya membuat Hernando dipercaya sebagai pilihan tetap Shin Tae-yong di skuad Garuda di semua level. Kiper Persebaya Surabaya tersebut berhasil menjadi pilihan utama timnas Indonesia setelah menjalani operasi. Posting foto Shin Tae-yong, Ivar Jenner kenang debut starter saat timnas Indonesia lawan Argentina. Gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner angkat bicara usai Shin Tae-yong terdepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Badan tertinggi sepak bola Indonesia tersebut mengumumkannya pada Senin, 6 Januari 2025, di Jakarta. Pengumuman tersebut jelas mengejutkan publik. Pasalnya, pelatih berusia 54 tahun punya kontrak jangka panjang sampai 2027. Selain itu,
Skuad Garuda sudah meraih banyak pencapaian baru di bawah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pencapaian Shin Tae-yong bersama Merah Putih membawa kenangan indah bagi sejumlah pemain yang pernah dibawa asuhannya. Salah satu pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner. Pemain 20 tahun tersebut sudah mencatatkan 15 caps bersama timnas Indonesia. Debut perdananya terjadi pada 14 Juni 2023 saat jumpa Palestina. Namun, dirinya tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-71 menggantikan Ricky Kambuaya. Debutnya sebagai starter terjadi 5 hari kemudian. Momennya terjadi pada laga yang spesial, pasalnya. Skuad Garuda menantang tim nomor 1 dunia, Argentina. Kala itu, skuad Garuda kalah 0-2 dari Argentina. Pemain FC Utrecht tersebut merasa bangga dengan kesempatan debutnya jumpa Argentina. Pasalnya, dirinya debut saat masih berusia 19 tahun. Sebagai anak berusia 19 tahun, ujar Ivar Jenner di akun Instagram pribadinya. Anda memberiku kesempatan debut sebagai starter pada laga lawan Argentina, jelanjutnya. Momen tersebut menjadi memori yang paling diingat oleh Ivar Jenner. Pemain 20 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Dari momen tersebut, sampai sekarang, saya akan memberi rasa terima kasih untuk segalanya, ujar Jenner. Kami berbagi banyak momen indah bersama-sama yang saya akan selalu ingat. Terima kasih atas kepercayaannya pada saya Coach Shin Tae-yong, ujarnya. Calon pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan terlibat kasus hutang judi online. Bahkan, hutang mantan pemain timnas Belanda itu sampai Rp16 miliar. Lantas bagaimana tanggapan dari PSSI? Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membenarkan salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert pun dikabarkan terpilih menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Pelatih berusia 48 tahun itu akan dikontrak 2 musim dengan opsi perpanjangan. Patrick Kluivert akan diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Jelang kedatangannya, media sosial ramai membahas semua tentang Patrick Kluivert. Salah satunya kasus judi online yang menyeret mantan pemain AC Milan tersebut. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa tidak mungkin Patrick Kluivert terlibat judi online. Susah juga ya kami ngomongnya. Yang pasti kalau dia terlibat match fixing atau judi, pasti orangnya di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport.com. Arya Sinulinga menambahkan, sebelum PSSI menunjuk 3 kandidat pelatih, pastinya dilihat terlebih dahulu latar belakangnya. PSSI tidak mungkin sembarangan menunjuk pelatih yang terlibat kasus merugikan timnas Indonesia. Sebelumnya ada 3 pelatih lainnya yang dibidik PSSI selain Patrick Kluivert. Sayangnya saat melakukan interview dengan Erick Thohir, hanya Patrick Kluivert saja yang datang. 2 pelatih lainnya tidak datang, walhasil PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Setahu kami kalau orangnya terlibat skandal apapun itu, pasti sudah di blacklist di Eropa. Jadi ini dia tidak di blacklist di Eropa. 3 nama yang kami ambil itu tidak di blacklist di Eropa, kata Arya Sinulinga. Media Belanda, The Volkskrant, pernah memberitakan Patrick Kluivert terlihat masalah utang judi. Kala itu mantan direktur Akademi FC Barcelona itu sempat diperas oleh kelompok kriminal akibat utang judi tersebut. Menurut laporan tersebut, utang menumpuk yang dilakukan oleh Kluivert pada 2011 dan 2012, ketika dia masih menjadi pelatih tim cadangan di FC Twente. Pada saat itu, aktivitas berjudi pada pertandingan klub sendiri tidaklah ilegal. Patrick Kluivert akhirnya tidak sedang diselidiki atas dugaan pengaturan skor, namun dirinya akhirnya terbebas usai sebagian besar utangnya telah dilunasi, menurut laporan tersebut. Pengacaranya, Gerard Spong, menekankan bahwa investigasi yang sedang berlangsung berkisar pada geng kriminal, bukan Kluivert. Menurut laporan tersebut, Spong mengatakan bahwa kliennya adalah seorang korban. Terbaru, terungkap ternyata wajah Patrick Kluivert muncul sebagai brand ambasador situs judi online. Dalam keterangan situs tersebut, Patrick Kluivert menjadi ambasador pada 2022 hingga 2023. Jadi clear ya dia tidak di blacklist. Kalau di blacklist, tidak mungkin kami panggil, tutup Arya Sinulinga.